Halo, jumpa lagi dengan saya Astrid Channel. Weekend gini pada ngapain ya? Ini untuk video kali ini saya akan bagikan gimana caranya mengatasi semangat kita yang lagi down. Sebenarnya udah saya buatkan e-booknya, cuman kalau misalnya baca-baca kan masih bingung ya. Ini coba aku urai, aku jelasin satu persatu. Jadi gimana sih caranya biar semangat kita up lagi? Yang utama itu emak harus punya pikiran besar. Karena apa? Ketika kita punya pikiran kecil, maka kita tidak akan meraih hal-hal yang besar. Ya, jadi yang utama itu kita harus punya mimpi yang besar. Apa aja itu? Jadi yang pertama itu berani berpikir besar. Jadi pikirkan, targetkan, dan wujudkan. Jadi step by stepnya seperti itu. Kalau berbisnis itu memang ada step by stepnya ya mak ya. Tetap harus ada impian. Kalau misalnya nanti kita nggak punya impian, nggak ama aku cuma gini-gini aja kayak gitu, nggak mah aku ini aja udah cukup kayak gitu. Tapi kan life must go on. Jadi hidup itu kan terus berlanjut ya. Jadi kita nggak tahu esok apa yang akan terjadi, kita kan nggak tahu. Masa nggak pengen sih bahagiain orang tua, masa nggak pengen sih bahagiain saudara gitu. Nah itu harus butuh impian yang kuat gitu. Jadi kalau mimpi kita itu cuma coba-coba aja sih mak, daripada enggak kayak gitu. Terus yang penting ada mak kecil-kecil kayak gitu. Terus apalagi, jadi kalau itu tadi ya, kalau misalnya pikiran kita kecil, itu kita nggak akan mungkin mencapai hal yang besar gitu, nggak mungkin. Jadi jika Anda bisa membayangkannya, maka Anda pasti bisa mewujudkannya. Jadi setelah berpikir, kita afirmasi, kita membayangkan, aku tahun depan harus punya rumah, tahun depan harus umrohin orang tua, tahun depan harus beli mobil, jalan-jalan, atau lunas hutang, atau bahagiain saudara semuanya, orang tua kayak gitu. Jadi dasari berbisnis itu untuk menolong orang banyak. Ketika kita punya niat yang seperti itu, nanti walaupun kita ditolak, kita promosi, kita dinyinyirin, diolok-olok gitu, kita nggak akan sakit hati. Karena apa lu? Kita niatnya menolong kok. Beda ya kalau kita niatnya untuk menjual produk aja. Aku pengen biar produknya ini laku kayak gitu, itu nanti kita malah sakit hati ya gitu. Terus apa itu, ini perbedaan antara pola pikir penjual sama pola pikir pembisnis itu berbeda. Kalau penjual itu lebih fokus gimana caranya jualan, caranya packing, caranya transfer, caranya manajemen penjualan aja gitu. Beda kalau pembisnis. Kalau pembisnis itu lebih gimana caranya ngembangin usaha itu semacam kayak mau rekrut siapa, nanti customernya harus gimana, customer service-nya gimana, terus pelayanannya terhadap reseller gimana gitu. Terus gimana ya, pokoknya gimana caranya setiap bulan itu bisnis terupgrade, naik terus gitu ya. Itu bedanya penjual sama pembisnis. Terus berani berpikir besar itu tadi, emak harus menulis 5 hal apa yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan ya. Itu kalau bisa ya jangan yang
mensukseskan orang tua, jangan seperti membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tuanya yang kayak gimana? Dibeliin cincin, dibeliin emas, itu orang tua udah bahagia. Dikasih uang saku 100.000 atau 200.000, orang tua udah bahagia gitu. Jadi membahagiakannya yang gimana itu nanti bisa lihat di YouTube saya yang resolusi 2020 ya, caranya membuat impian itu tadi. Terus di sini dikatakan pembisnis itu mengatasi kesulitan, bukan berarti nggak punya kesulitan. Jadi memang pembisnis itu pasti ada kesulitan. Jadi jangan takut ya, Mak. Jangan ragu-ragu kalau misalnya nanti menemui kesulitan, aku menyerah gitu. Jangan ya, jangan. Jadi memang punya jiwa pembisnis itu mengatasi kesulitan. Kemudian poin yang kedua itu berani melakukan hal-hal yang besar. Jadi dari impian yang tadi kita menargetkan, berarti aku tiap bulan harus 100 juta, harus 50 juta, harus 5 juta, harus 1 juta untuk memberi misalnya memberi orang tua 100.000 per bulan, 200.000 per bulan, 500, 1 juta, dan seterusnya. Itu jadi berani melakukan hal-hal yang besar itu tadi, setiap bulannya itu terus terupgrade, terus naik tuh ya. Jadi kesempatan itu selalu datang bersama resiko. Jadi kita nggak usah takut ya, nggak usah takut wah ini nanti resikonya kayak gini gitu ya. Itu memang barengan ya, kesempatan itu selalu bareng sama resiko gitu. Terus berani membesarkan usaha. Berani membesarkan usaha itu yang utama itu kita harus punya mentor semacam kayak guru lah, guru sebagai tempat konsultasi kita. Kalau misalnya ini bisnisku kayak gini, gimana Mak gitu, coach ini bisnis saya udah segini, gimana ini harus diapain kayak gitu. Jadi semacam kayak konsultan lah, mentor itu kayak konsultan. Terus punya pembanding bisnis lain, misalnya ya ini yang aku tuliskan di ebook itu hijab solo, misalnya emak buat hijab solo gitu. Terus acuannya hijab Semarang itu omsetnya udah ratusan juta, udah miliaran contohnya kayak gitu. Bisa itu dijadiin acuan, nggak apa-apa gitu. Jadi berarti target saya pokoknya harus sampai hijab Semarang. Itu yang saya maksudkan hijab Solo sama hijab Semarang. Jadi hijab Semarang di sini itu udah omsetnya udah miliaran, udah ratusan juta contohnya kayak gitu, udah puluhan juta. Sedangkan kita baru ratusan ribu contohnya kayak gitu ya omsetnya. Nah itu berarti semacam kayak jadi semacam kayak melihat juga updatean dari hijab Semarang, update-nya kayak gimana, kita tiru gitu, nggak apa-apa, kita tiru, kita modifikasi gitu bisa. Itu. Terus yang selanjutnya berpikir strategis dan taktis. Di sini dijelaskan, pikirkan pekerjaan yang Anda sekarang lakukan dan cara yang Anda lakukan selama ini apa, kemudian cari cara lain yang lebih efisien. Itu yang dimaksudkan berpikir strategis itu di situ. Jadi cari cara yang lebih efisien. Selanjutnya berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu semacam kayak melibatkan banyak orang ya. Jadi semacam misalnya kita sering bertemu dengan orang baru, kita bertukar pikiran gitu, gak apa-apa ya. Setiap hari kita chatting sama orang baru, sama member-member kan gak apa-apa itu. Aku punya bisnis kayak gini nih, enaknya gimana ya Mak ya gitu, itu gak apa-apa itu. Terus jadi semakin banyak orang kreatif yang terlibat dalam bisnis ini, maka akan semakin banyak juga ide segar yang muncul gitu ya. Jadi jangan takut kalau bertemu dengan orang baru. Jangan takut dengan orang baru, dan kalau lebih bagus berkolaborasi dengan pembisnis lain gitu. Terus berani terus belajar sesuatu yang baru, ikut seminar, ikut training online offline gitu, nggak apa-apa
Itu sama ya, jadi semacam kayak apa itu, kita belajar ngasuh anak pun itu juga belajar ya, apa itu namanya, ilmu parenting. Sekarang itu nggak zamannya ya memarahin anak pakai wah 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 wah, wah pakai suara terus atau pakai tangan gitu, udah nggak zaman sekarang. Sekarang zamannya pakai ini, pakai ilmu parenting. Jadi kita harus memutar otak gimana caranya anak ini biar makan, anak ini biar sekolah, anak ini biar sholat, anak ini biar belajar. Itu ada caranya sendiri, nggak pakai cuap-cuap gini, nggak pakai pukulan, enggak, tapi pakai ini ya. Itu butuh ilmunya, ilmu parenting. Makanya di situ kita harus belajar juga, ya enggak, ya kan. Nah seperti itu. Terus fokus pada hal-hal yang menguntungkan. Jadi memulai usaha itu memang menegangkan. Jadi banyak yang gagal dan melewati masa-masa awalnya dan akhirnya menyerah. Itu biasanya kalau pemula itu memang gampang tergoda dan akhirnya melakukan yang tidak perlu dan tidak menghasilkan, sehingga energinya habis ya, energinya habis dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu pemula itu seperti itu. Jadi harus punya impian, kembali ke mindset, kembali ke impian tadi. Kita harus punya impian yang kuat ya, kalau enggak ya sama aja bohong. Nanti apa itu, bisnis kita nggak akan berkembang, bahkan bisa bangkrut atau tutup gitu. Caranya yang itu tadi gimana, fokus pada hal-hal yang menguntungkan. Itu kita fokus ke customer, terus fokus ke reseller, ke pelayanan, customer service kita gimana, terus laporan keuangan itu penting. Terus kita fokus sama barang yang menjual, kita lebih ke mengutamakan kualitas, jangan kuantitas. Yang penting banyak, yang penting laku banyak, jangan, tapi utamakan kualitasnya bagus. Nanti kalau misalnya itu bertahan lama kok Mak, kalau misalnya kita mempertahankan kualitas. Ya itu dulu ya, step by stepnya mengatasi semangat kita yang down. Jadi ubah mindset, dongkrak omset.